Apalagi Pak Said Didu itu sering bikin konten-konten yang sampai nangis-nangis. Saya tahu Pak Said Didu yang konten nangis dengan itu adalah warga yang direlokasi. Kenapa itu banjir? Karena memang waktu itu rob dan sudah diberesin. Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Hanya konten-konten kreator aja. Saya diperlakukan seperti ini, Pak, lindungi saya. Ini melindungi, Bapak, ini saya melindungi, Bapak. Saya kena pukul, Pak. Saya dipukul, Pak, belakang. Proses yang mukul. Proses. Gak kelihatan. Proses hukum. Gak kelihatan. Apa negara sampai dipukul? Proses hukum. Udah. Negara harus benar. Gak jadi masalah, udah. Gak bisa begitu, Pak, caranya. Terdulu, ngapain lu ngotot lu? Ngotot lu. Mobil. Mau lewat Pak, mau lewat. Sial kembali menimpa Said Didu ya. Baru-baru ini dalam sebuah acara di sebuah stasiun televisi dihadiri oleh Said Didu, dan pada kesempatan itu ia justru ditelanjangi ya. Dan Said Didu merasa bahwa itu sebagai bentuk penyerangan pribadi dan ia tidak menerimanya. Namun seorang pria ini terus memberikan perlawanan dan terus menyerang Said Didu secara pribadi. Dan hal ini tentu tidak terlepas daripada kasus yang tengah viral akhir-akhir ini. Memang Said Didu menempatkan diri sebagai pihak korban bersama dengan masyarakat Banten yang mencari keadilan. Tetapi justru dalam acara tersebut Said Didu buka sesungguhnya siapa Said Didu sebenarnya dan apa rekam jejaknya selama ini yang mungkin belum diketahui banyak orang. Nasib sial yang sama pun dialami oleh Ahmad Kosinudin, rekan sejawat dari Said Didu yang tengah memperjuangkan hak-hak, katanya hak rakyat ya, hak banyak orang di pihak KPK dengan melaporkan mantan Presiden Jokowi. Ketika Ahmad Kosinudin ini mengunjungi daerah PIK 2, justru ia hampir diamuk massa, diamuk warga, dan disinyalir ternyata di antara warga itu ada para preman. Saat itu Ahmad Kosinudin tidak menerima perlakuan yang dibuat oleh para pihak tersebut, dalam hal ini warga ataupun juga pihak preman yang dikatakan Ahmad Kosinudin. Dan di tengah amukan warga itu justru ada pihak kepolisian, dan Ahmad Kosinudin merasa tidak puas karena pihak kepolisian dirasa tidak pernah memberikan perlindungan untuk dirinya. Dan hal itu pun membuat pihak kepolisian geram bahwa sesungguhnya pihak kepolisian tengah membantu untuk menyelamatkannya, tetapi justru Ahmad Kosinudin menunjukkan dirinya yang seolah-olah hebat, tetapi justru tidak berdaya ketika dihadapi banyak orang. Dan untuk diketahui, ternyata Ahmad Kosinudin ini juga adalah mantan anggota HTI, organisasi besar yang telah dibubarkan oleh Jokowi. Apakah ini biang keroknya sehingga Ahmad Kosinudin ini selalu terlibat dalam setiap persoalan atau setiap kasus yang melibatkan nama mantan Presiden Jokowi? Baik, kita ikuti video-videonya. Apalagi Pak Said Didu itu sering bikin konten-konten yang sampai nangis-nangis. Saya tahu Pak Said Didu yang konten nangis dengan itu adalah warga yang direlokasi. Kenapa itu banjir? Karena memang waktu itu rob dan sudah diberesin. Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Hanya konten-konten kreator aja. Karena ketika masyarakat ada yang diintimidasi, ada yang diancam, ada yang digusur, tidak ada solusi sama sekali. Nah, kita bisa untuk melakukan hal yang sekiranya misalnya Pak Said pribadi, Mas ya. Apa? Yang ke pribadi. Iya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu. Kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000, terus karena tidak terjadi sesuatu hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi, Mas ya. Saya ingatkan ya, betul-betul. Kita mempersoalkan pantai Kalirangu. Narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Usulan dari ini nggak laut yang bersertifikat. Makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, yang ada adalah tanah itu warga. Boleh ada bata ya, tapi jangan yang punya tanah begini.
Lebih baik. Terus kemudian katanya merobohkan ratusan masjid, puluhan masjid. Saya tanya sama Bang Edi Mulyadi kemarin, di mana Bang Edi? Masjid yang dirobohkan, yang digusur di mana? Justru Pak Aguan itu pik dalam hal ini itu banyak membangun. Di data kami ada 18 masjid dan musola, termasuk Menara Syariah. Jadi framing bahwa kita ini Pak Aguan itu ya juga orang Indonesia, berwarga negara Indonesia. Jangan hanya karena perbedaan warna kulit, terus kemudian suku, kemudian menjadi kita tidak adil gitu loh. Saya diperlakukan seperti ini, Anda melindungi saya. Ini melindungi, Bapak ini saya melindungi, Bapak. Saya kena pukul, Pak. Saya dipukul, Pak, belakang. Proses yang pukul. Proses. Gak kelihatan. Proses hukum. Gak kelihatan. Apa yang negara sampai dipukul? Proses hukum. Udah. Negara harus benar. Gak jadi masalah, udah. Gak bisa begitu, Pak. Iya, Pak. Hasa, Pak. Ya tolong ya. Anda penegak hukum gak melindungi rakyat. Ini saya udah melindungi, Bapak. Makanya proses hukum yang pukul. Proses hukum yang pukul. Saya melindungi Bapak. Jadi Bapak jangan seenaknya tinggal saya melindungi. Siapa yang seenaknya? Ini saya melindungi Bapak. Pak, hargai Pak. Hargai. Pak, hargai untuk Anda siapa? Saya. Mana ini yang kontraknya? Tandanya mana? Saya tahu. Bapak siapa? Bapak udah. Tusuk pulang ya. Udah Bapak ayo. Mundur semuanya. Aku mau ngambil mobil terus gimana? Ini saya kok malah di teror ke sini, Bapak. Saya nggak manin Bapak. Anda mau melindungi rakyat. Saya mau ngambil kendaraan, malah saya yang dibuang. Bapak mau ambil sekarang silakan coba yo. Lah ya udah. Silakan ayo Bapak. Biarin. Pak. Silakan. Oh ya, saya percaya. Kalau ini saya percaya. Silakan. Enggak ada. Saya percaya. Saya nggak percaya. Waktu saya dicubut, saya takut. Silakan Bapak. Silakan. Saya kawal. Kamu untuk saya lapor ke Kapolri. Pak Resto saya Prabu. Ini Kapolri ada DDR. Saya proses nanti. Saya hafalkan nama kamu. DDR. Udah. Memang negara sudah nggak ada di Republik ini. Tadinya alasannya dengan apa, Pak? Nggak tahu mereka. Saya mau balik ngambil kendaraan, nggak boleh ngambil kendaraan. Mereka. Saya kalau gini kan nggak bisa pulang nih. Terus saya mau kemana ini? Jalan kemana ini? Di sana ada ini. Ada habis. Ada habis. Saya mau pulang nanti lah. Iyalah. Kita mau jalan-jalan dulu. Kan suka-suka saya mau pulang mau jalan. Ada yang punya minum nggak? Ada di mobil saya. Ada di mobil Bang. Saya. Betul Bapak. Bisa diturun jangan disebut. Mau lewat Pak, mau lewat. Luar biasa hidup di negeri yang namanya NKRI. Kami hanya mau jalan saja dalam rangka mobil dilakukan upaya untuk mengarahkan. Masya Allah ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Kami ya Allah. Kami terzalimi ya Allah. Kami terzalimi ya Allah. Ya Allah.
Prabowo hanya ingin jalan memanfaatkan fasilitas publik untuk kembali kendaraan yang sebelumnya dihalangi. Ini seperti ini yang kami rasakan, Pak. Tolonglah kami, Pak. Jadi dihalangi orang-orang yang tidak jelas. Padahal rakyat yang ada di desa sini, tadi saya diskusi nggak ada masalah. Orang kita cuma jalan. Masya Allah. Mudah-mudahan jasa lima diangkat dari ini. Dan saya ingatkan kepada seluruh rakyat ya, tetap semangat, tetap berjuang. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah tunduk pada siapapun. Kita yang berada di jalan kebenaran harus lebih berani daripada mereka yang ada di jalan kezaliman. Jadi jangan pernah lemah sedikit pun. Jangan tunjukkan jiwa lemah di hadapan orang-orang zalim. Jangan pernah menunjukkan sifat pengecut kepada Aguan Antoni Salim dan antek-antek jongos-jongos Aguan dan jongos Antoni Salim. Jadi kita tidak boleh melemah. Bahwa kekuatan kita adalah akidah Islam. Allah akan menjaga kita. Lawan antek Aguan, lawan Antoni Salim, lawan kezaliman. Allahu Akbar. Insya Allah kita tetap akan terus membersamai masyarakat korban perampasan tanah yang saat ini dizolimi oleh oligarki properti PIK 2 punya Aguan dan Antoni Salim. Kita akan melanjutkan perjuangan. Kita tidak akan pernah melemah. Kita tidak akan menunjukkan sikap pengecut. Tapi kita adalah kesatria-kesatria. Wahai putra-putra terbaik Banten. Wahai cucu-cucu Senawawi Al-Bantari. Wahai keturunan Sultan Banten. Saya menyuruh, ini perjuangan rakyat Banten. Banten dijajah, Banten diintimidasi. Ayo kita bersatu untuk berjuang. Allahu Akbar. Sendiri ngapain? Saya maksudnya apa? Kamu jangan rasis ya. Organ negara yang punya kewajiban memelihara ketertiban masyarakat, termasuk melindungi nyawa masyarakat. Dan tadi kan saya jalan meninjau lokasi yang oleh panitia ditunjuk sebagai rencana aksi. Tiba-tiba kok saya diteriakin provokasi macam-macam. Alih-alih kepolisian menertibkan yang melakukan tindakan provokasi, mengeroyok saya tadi bareng-bareng, malah saya yang ditarik. Lah, lu klaimnya dari Kapolsek Ronjo tadi ya? Ya. Namanya Dedi R gitu. Dia mengaku sudah dipukul. Lah kok bisa Kapolsek sampai dipukul? Ini negara apa? Maka tadi saya minta tuntut proses hukum yang memukul Kapolsek. Kenapa itu pidana pemukulan itu? Kalau cuma adu argumentasi biasa pemukulan. Nah, hari ini saya sedang menunggu penjemputan dari tim untuk balik ke lokasi yang sudah ditetapkan begitu. Begitu, Rip. Oke.
Nanti saya amankan ya. Nggak ada nilai. Saya diperlakukan seperti ini, Anda melindungi saya. Ini bukan melindungi, Bapak, ini saya melindungi, Bapak. Saya dipukul, Pak. Saya dipukul, Pak, belakang. Proses yang mukul. Proses. Nggak kelihatan. Proses hukum. Nggak kelihatan. Aparat negara sampai dipukul. Proses hukum. Udah. Negara harus benar. Nggak jadi masalah, udah. Nggak bisa begitu, Pak. Masa, Pak. Anda penegak hukum nggak melindungi rakyat. Ini saya udah melindungi, Bapak. Makanya proses hukum yang mukul. Proses hukum yang mukul. Saya melindungi Bapak. Jadi Bapak jangan seenaknya tidak saya melindungi. Siapa yang seenaknya? Ini saya melindungi Bapak. Hargai, Pak. Hargai. Pak, hargai. Anda siapa? Saya kota. Mana ini yang kokanya? Anda yang mana? Bapak dari apa? Mana yang udah. Masuk pulang ya. Udah Bapak, ayo. Mundur ya. Aku mau ngambil mobil terus gimana? Ini saya aku malah di teror ke sini, Bapak. Saya nggak mainin Bapak. Anda nggak melindungi rakyat. Saya mau ngambil kendaraan, malah saya yang buang. Bapak mau ambil sekarang silakan coba yuk. Ayo, silakan ayo Bapak. Biarin. Bang. Oh ya, saya percaya. Kalau ini saya percaya. Udah. Saya percaya. Saya nggak percaya. Walaupun saya dicopot, saya sanggup. Silakan Bapak langsung. Silakan. Saya kawal. Kamu saya nggak boleh. Bukan. Ini kamu ada DDR. DDR saya proses nanti. Saya bangga sama kamu. DDR. Udah. Memang negara sudah nggak ada di Republik ini. Tadinya alasannya dengan apa, Pak? Ya tahu mereka. Saya mau balik ngambil kendaraan, nggak boleh ngambil kendaraan. Saya nggak mau mereka. Saya kalau begini kan nggak bisa pulang nih. Terus saya mau kemana ini? Jalan kemana ini? Di sana ada di habis. Ada di habis. Saya mau pulang nanti lah. Iyalah. Kita mau jalan-jalan dulu. Kan suka-suka saya mau pulang mau jalan. Ada yang punya minum nggak? Ada di motor lagi saya. Ada di mobil Bang. Harus saya. Halo, Pak. Siapa yang nyuruh? Ada jalan lain yang lewat sana.
itu berlebihan dia ngomongnya. Makanya saya persoalin tadi. Dia mau melindungi yang ngusir kita, bukan melindungi kita ngusir. Pegadaian mana pegadaian? Kasih. Tunggu pasukan kita banyak. Nah, ini ada di sini nih. Kejar-kejar orang dia. Dari mana tuh? Dari polisi bukan? Oh, dari polisi oke. Aku salam-salam lagi. Capek sama polisi. Oh, udah Bu, udah dikasih tadi. Alhamdulillah, agak segar. Pemanasan dikit. Sama kali siapa Pak itu? Oh ya, Dedi ya kalau nggak salah ya. Dedi ya. Rasanya kayak bukan anggota aja gitu. Kayak preman nih bahasanya. Ya yang penting udah aktif semua kan. Aman. Live nggak tadi? Oh nggak live. Nah, coba. Ya amankan tuh saya. Jangan begitu Anda nuding saya. Lembaga Kejaksaan Agung seperti ini ya Pak? Kinerja penegakan hukum seperti ini. Saya ini bantu kinerja penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Iya tapi dia motor. Anda aparat, Anda digaji. Gak bisa Anda bicara semena-mena seperti itu. Saya menyampaikan semua Bapak tadi baik-baik. Ada dia ngotot. Bahasa Anda ini seperti kami ini mau penjahat saja kata kemarin. Nih, kami menyampaikan surat kepada Kejaksaan Agung untuk membantu proses penyidikan kasus pagar laut dan sertifikat laut yang sekarang ini lagi viral. Kami temukan dokumen bukti-bukti untuk membantu Kejaksaan Agung untuk menegakkan hukum. Apa yang jadi soal? Kecuali kami datang mau ngerampok Kejaksaan Agung, nggak berani juga rakyat ngerampok Kejaksaan Agung. Saudara ini baru jadi aparat level begini saja sudah kemana-mana. Apalagi saudara mendapatkan hal lebih besar. Pemimpin untuk pelayan, saudara camkan itu. Kenapa mahasiswa dari mahasiswa itu berbicara bahwa kami akan demo di Desa Muncung. Ini yang mau ngedemo di Desa Muncung ini apa? Betul, saya sempat bertanya juga sama Terus dia mengungkapkan pendapat dia. Dengan siapa di sininya? Itu loh maksud saya. Walaupun memang ada mahasiswa mau aksi, itu ada kantor pemerintahan. Kalau bisa langsung ke piknya ke sana. Itu yang benar. Kasihan ya, semuanya kita Yang pertama, kenapa sih masyarakat kami yang sekarang ini bisa diadu domba? Padahal kalaupun mereka mau aksi, ada instalasi-instalasi pemerintah yang seharusnya pemerintah itu yang kita kepung. Karena di satu sisi lain, mahasiswa juga mempunyai perwakilan. Artinya jangan di desa kami. Di desa kami tuh kalau memang dia mau demo menyampaikan pendapat, siapa yang akan menemui semuanya itu? Kalau dari masyarakat kami sendiri bahwa dengan adanya proyek PIK ini sangat-sangat mendukung sekali. Karena apa? Karena kebanyakan masyarakat kami juga ikut serta dalam bentuk pekerjaannya. Di satu sisi lain, kami 24 RT. Yang pertama, saya rolling satu RT itu minimalnya 15 orang atau 10 orang. Mereka yang bekerja. Makanya yang hadir di sini itu adalah semuanya warga kami murni. Karena merasa kalau perut mereka diganggu, dia akan aksi. Karena ini urusannya perut. Ya, sekali lagi masyarakat kami dengan adanya mahasiswa mau aksi ini sangat-sangat tidak terfokuskan. Artinya masyarakat kami ini Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Salam logika. Said Didu. Iya. Dia mengklaim bahwa Jokowi lah yang merusak negara ini. Dia mengklaim bahwa Jokowi lah yang menghancurkan negara ini. Dan dia mengklaim juga bahwa Pak Prabowo lari dari pemikirannya karena Pak Jokowi. Said Didu. Narasi Anda terlalu banyak yang saya lihat memprovokasi. Iya. Nggak memakai logika. Sudah berapa presiden? Presiden mana yang mengambil Freeport? Presiden mana yang mengambil blok Rokan? Presiden mana yang mengambil blok Mahakam? Lantas,
Apa itu menghancurkan negara? Presiden mana yang menyetarakan harga BBM di Papua sana? Jika Anda tidak suka dengan Pak Jokowi, ya tidak suka aja lah gitu. Anda tunjukkan mana dia yang membuat Anda tidak suka. Juga kebaikan dia tuh jangan Anda lupakan. Jadi sehingga Anda tuh bodoh. Logika Anda tuh nggak bisa. Ya, logika ya. Ini begini saya Didu. Kelompok Anda ini sepertinya pas diterapkan seperti apa ya? Kalau saya mengatakan, Mbak, kata pepatah itu, apa ya? Anjing menggonggong kapilah berlalu. Sepertinya kelompok Anda seperti itu dia. Tidak peduli. Para musafir itu berjalan terus, anjing menggonggong di belakang. Tujuan tetap sampai. Begitulah Pak Jokowi. Anda hanya besar-besar menggonggong. Ya, tidak capek-capek, tidak henti-hentinya. Logika. Seperti tepat ya, rekan-rekan ya, logika ya. Anjing menggonggong kapilah berlalu mungkin tepat disematkan pada mereka. Salam logika. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat. Pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LM, ex Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA, ex PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an sanksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Dikatakan pagar itu untuk mencari pelakunya. Nah sekarang udah sekian lama, siapa pelakunya? Ya tanya aja kepada nelayan, Pak Kulit, Pak siapa itu? Dia udah tahu pelakunya. Oh. Dia katakan yang borongnya itu ini namanya, yang bayarnya ini, terkait dengan perusahaan apa tadi? Kongguan apa itu namanya? Ya. Nah, artinya sebagai penyidik tidak sulit lah ini. Sebenarnya tidak susah. Alah, ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah itu tadi, lurah mana itu Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen itu. Saya sangat setuju dengan statement Bapak Susno Duaji. Ini nggak terlalu sulit lah. Hanya saja pertanyaannya negara ini mau apa tidak nih kelar. Ya, kalau mau tinggal Mabes Polri turun, KPK turun, Kejaksaan Agung turun, selesai. Oke lah, kemarin BPN lewat Kementerian ATR sudah menjawab ya, sudah membatalkan beberapa sertifikat. Namun bukan hanya itu dong sanksi administratif, ya kan? Harusnya sanksi pidana biar ada jera. Karena menurut saya banyak sekali celah ataupun dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di sini. Ya, contohnya dalam proses pensertifikatan laut. Masa laut disertifikatin sih? SHGB SHM kok bisa laut loh? Bukan tanah itu laut. Jadi saya duga kuat ada nih, ya, ada proses ataupun dugaan pidana pemalsuan dalam proses pensertifikatan ini, ataupun ada juga dugaan gratifikasi atau korupsi ya yang terjadi ketika proses pensertifikatan ini. Pertanyaannya hanya sesimpel ini, mau nggak aparat kita, KPK dan lain-lain mengungkap siapa pelaku ya pembuat pagar laut ini? Nah itu aja pertanyaannya. Hati-hati loh, kayak kata Pak Susno Duaji, tinggal dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, pasti dapat sesuatu kok. Buktinya sekarang Menteri BPN sudah batalkan beberapa sertifikat. Berarti kan ada yang salah. Tinggal yang salah itu mau diungkap nggak? Ingat loh, ini sudah buat sulit masyarakat ya. Ini sudah buat rugi nelayan banyak sekali.
Ya, Pak Prabowo itu presiden kita sangat cinta sama masyarakat. Jangan sampai ya para aparat KPK dan lain-lain lambat-lambat dicopot kalian nanti sama Pak Prabowo. Cepatlah bekerja untuk rakyat. Terima kasih. 1 triliun Raffi Ahmad berani laporkan hartanya ke LHKPN. Ini baru pejabat transparan. Itu yang kemarin jadi komisaris BUMN yang dulu lapor nggak dia? Kayak model begini ngaku sebagai pahlawan masyarakat. Sekarang nyindir-nyindir perusahaan orang, katanya itu angka penyesatan 50 triliun. Boleh bilang begitu, tapi bisa nggak membuktikan dengan data yang lengkap, ya, data yang akurat. Jangan cuma bilang penyesatan doang. Emang kamu tahu perusahaan orang? Salmangap aja, banyak diikutin orang lagi. Kalau memang pahlawan, sikapin dong. Perjuangin dong hutan lindung yang jadi kebun sawit itu 1 juta hektar. Warga juga banyak dijolimin di situ. Kok diem? Kenapa diem? Milih-milih kasus ya? Yang mempunyai tanah 10 hektar di Kabupaten Tangerang itu si Didu PA yang melegalkan BPN. Lah kok yang disalahin Pak Jokowi? Piedun, otak lu somplak. Mantan staf sus ESDM Said Didu bersama para aktivis anti korupsi lainnya melaporkan. Silahkan Said Didu sak gerombolannya anjing-anjing. Orang udah tahu siapa Abraham Samad, Said Didu, Dim Samsudin, Amin Rais, Serai Suryo, Rocky Gerung, Rizik Sihab itu siapa? Itu loh provokator negara tambahan. Ayo coba aja buktikan kalau kamu bisa tuh. Kamu tuh yang provokator tuh kamu, anjing. Di Indonesia lo nggak ada gerombolan-gerombolan kalian tuh enak. Sekarang dipimpin Pak Prabowo. Coba ya kamu hina Pak Prabowo kayak kamu menghina Pak Jokowi itu. Gua antung Prabowo, hukum Prabowo. Kalau nggak diculik dikarungi mati om. Provokator kok sakit hati kok nggak. Pak Jokowi ini sudah bukan presiden. Melindungi rakyat. Saya mau ngambil kendaraan malah saya yang. Ini teruntuk anjing tompel. Loh, anjing ya. Kalau manusia itu tubuhnya, otakmu otak anjing. Vitiku ini sampaikan sama si tompel anjing tuh, sama gerombolannya Pak. Ya, Pak Polisi mohon Pak, itu tompel gerombolannya pukuli aja Pak. Kalau kurang tenaga Pak, kami siap menyumbang tenaga untuk mukuli tompel segerombolan tuh. Itu orang HTI, gerombolan HTI itu Pak. Provokator tok sini. Negara sudah tenang, nggak ada gerombolan HTI, FPI sudah bubar. HTI sebetulnya sudah bubar, tapi masih ini gerombolan-gerombolan. Bila perlu Pak Polisi itu pukuli semua Pak, sampai jontor-jontor mulutnya biar nggak ngocet terus itu. Apalagi tompel ini. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabatku sekalian yang setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.